Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah, yaitu hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-12 dari bab ini. Hadis ini cukup panjang, yaitu hadis yang di dalamnya ada kisah yang mungkin kita sudah pernah mendengarnya atau membacanya. Hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu hadis ini dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabit ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum aw la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah ta'ala bisalihi a'malikum. Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ada 3 orang yang melakukan perjalanan. Ya, di zaman dahulu kata Nabi, ada 3 orang laki-laki yang melakukan perjalanan sampai pada malam hari mereka terpaksa menginap atau mabit, menginap di dalam sebuah gua. Kemudian mereka masuk ke dalam gua tersebut. Kemudian tiba-tiba gua tersebut atau pintu gua tersebut tertutup oleh sebuah batu yang besar yang jatuh dari sebuah gunung, ya, atau dari gunung. Maka tertutup pintu gua tersebut. Kemudian mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah SWT dengan amal soleh kalian. Maka laki-laki pertama mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhan kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana'abi talabu syajar yauman falam aruh alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadhahuma hatta bariqal fajar was-sibyatu yatadaghawna inda qadamayya
fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Laki-laki yang pertama mengatakan atau berdoa kepada Allah SWT dengan mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku memiliki dua orang tua, ibu dan bapak, yang sudah tua, dan aku tidak memberikan tidak memberikan minuman kepada yang lain sebelum keduanya minum, baik itu keluarga ataupun yang lainnya. Maka suatu hari saya mencari kayu terlalu jauh, kemudian saya tidak kembali kecuali keduanya sudah tertidur. Kemudian saya pun memerahkan susu buat mereka sebagai minuman mereka, dan saya sudah mendapati keduanya tidur, dan saya tidak ingin membangunkan keduanya. Dan saya tidak berikan minuman itu kepada yang lain. Kemudian saya tetap memegang minuman itu sampai saya menunggu keduanya itu bangun. Dan itu sampai terbit fajar. Dan ketika itu anak-anak saya menangis karena haus dan lapar. Menangis di kedua kaki saya. Nah, kemudian keduanya terbangun, kemudian keduanya minum. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku melakukan ini karena mengharapkan pahala dari Engkau, maka berikanlah atau bukakanlah kepada kami kesulitan yang kami hadapi saat ini, yaitu adanya batu yang besar ini. Maka kemudian bergeserlah batu itu sedikit, tapi mereka belum bisa keluar darinya. Kemudian orang yang kedua mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nas ilayya, wa fi riwayah wa kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijal an-nisa, fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun min as-sinin faja'atni fa a'taytuha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, fa fa'alat hatta idza qadirtu 'alayha, wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wa la tafuddul khatam illa bihaqqihi, fansaraftu anha wa hiya ahabbu an-nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi, fanfarajat as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Laki-laki yang kedua mengatakan bahwasanya, ya Allah, sungguhnya aku memiliki seorang sepupu perempuan, yaitu anak paman saya, yang dia adalah wanita yang sangat saya cintai, sebagaimana seorang laki-laki mencintai perempuan. Dan saya ingin melakukan perbuatan zina kepadanya, kemudian dia menahan dirinya. Sampai suatu ketika terjadi musim paceklik. Kemudian dia datang kepadaku, maka aku memberikan kepadanya 120 dinar uang emas dengan syarat dia mau melakukan apa yang aku inginkan. Maka kemudian dia menyerahkan dirinya sampai aku mau melakukan perbuatan tersebut, atau dalam riwayat lain sampai aku berada di dua kakinya. Kemudian dia mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau lepaskan
keperawananku kecuali dengan haknya. Kemudian aku pun pergi meninggalkan dia, sedangkan dia adalah wanita yang paling aku cintai, dan aku tinggalkan kepada dia uang emas yang aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena mencari ridho Engkau, maka berikan kemudahan kepada kami. Maka kemudian bergeserlah batu itu sedikit, tapi mereka tidak bisa keluar darinya. Waqala tsalits, kemudian orang yang ketiga mengatakan, Allahumma ista'jartu ujara a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal faja'ani ba'da hin faqala ya Abdullah adi ilayya ajri faqultu kullama tara min ajrika minal ibi wal baqari wal ghanami wal raqiq faqala ya Abdullah la tastahzi'u bi faqultu la astahzi'u bika akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi fanfarajati sakhra wa kharaju yamshun. Muttafaqun alaih. Orang yang ketiga mengatakan bahwasanya, ya Allah, sungguhnya aku memiliki karyawan, banyak karyawan pekerja yang mereka semua sudah aku berikan kepada mereka upah mereka, kecuali satu orang laki-laki yang dia belum sempat aku berikan kepadanya upahnya, dia sudah pergi. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga banyaklah harta dari atau uang ya atau harta dari upah laki-laki tersebut, sampai suatu ketika datanglah laki-laki tersebut dan mengatakan, berikan kepadaku upahku yang dulu. Maka aku mengatakan kepadanya, apa yang kau lihat itu adalah semuanya upahmu, yaitu mulai dari unta, sapi, kemudian kambing dan budak-budak, itu semua adalah milikmu. Maka dia mengatakan, wahai hamba Allah, janganlah engkau memperolok-olok diriku. Aku mengatakan, aku tidak berolok dengan dirimu. Maka kemudian orang itu membawa semuanya, unta-unta, sapi, kambing dan budak-budak itu dibawa semua, tidak disisakan sedikit pun. Ya Allah, kalau seandainya aku lakukan itu karena mencari ridho Engkau, maka lapangkanlah apa yang kami hadapi di akhir kesulitan ini. Kemudian batu itu pun bergeser, kemudian mereka semua keluar dan bisa berjalan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya dahulu ada 3 orang yang mereka memiliki amal soleh. Di mana faedah dari hadis ini? Pertama, ya, di mana kisah yang pertama, yaitu dari kisah yang pertama bisa kita ambil bahwasanya kita bisa ambil pelajaran bahwa keutamaan apa? Berbakti kepada orang tua. Bahwasanya laki-laki tadi dia mendahulukan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, di mana dia punya suatu kebiasaan tidak memberikan makan minum kepada siapapun, termasuk keluarganya, anaknya, kecuali orang tuanya terlebih dahulu. Jadi ini kasih makan dulu orang tua, baru anaknya, baru istrinya. Dimana suatu ketika dia telat datang, sampai orang tuanya udah tidur, keduanya tidur. Maka diperahkannya susu, dipegangnya tuh cerek yang berisi susu itu, dipegangnya sampai subuh. Anaknya nangis-nangis, ini minta minum susu, minta susu, tidak dikasih. Kenapa? Dahulukan bapak ibu. Subhanallah, ini bisa kita lihat bagaimana orang ini mendahulukan orang tuanya daripada anak istrinya. Ini padahal anaknya bayi, nangis-nangis, minta apa? Dan tidak satu orang, sebiah, banyak anaknya itu, masih kecil-kecil anaknya, minta susu, lapar, tidak dikasih itu anak. Kenapa? Dahulukan orang tua. Ini
menjadi pelajaran penting bagi kita bahwasanya kita semua anak sebelum jadi orang tua. Kewajiban kita pertama berbuat baik kepada siapa? Setelah kepada Rasul, kepada orang tua. Baru setelah itu anak dan istri. Jadi orang yang harus kita berbuat baik kepadanya orang tua. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati, wahai Rasul, siapa orang yang harus aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasul apa? Ummuka, ibumu. Ibu kita harus kita berbuat baik. Kemudian siapa Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi Rasul? Ummuka. Kemudian siapa lagi Rasul? Abuka, bapakmu. Setelah itu baru yang lain. Maka ini jadi suatu perhatian bagi kita, orang tua prioritas utama. Ya, terutama tentunya bagi kita laki-laki. Laki-laki dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu, baru dia mikirkan anak istri. Itu urutannya seperti itu. Kita laki-laki baik sudah menikah atau belum menikah atau sudah menikah, tetap orang tua nomor satu, tidak bergeser. Orang tua didahulukan, baru kita setelah itu istri dan anak. Beda dengan perempuan. Perempuan ketika dia sudah menikah, yang pertama suami, yang kedua orang tua. Dan itu pernah ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Siapa wahai Rasul? Bagi seorang wanita, siapa yang harus dia taati pertama kali? Suaminya, kata Nabi. Suaminya pertama. Makanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, dan Nabi bertanya kepada wanita tersebut, apakah kamu sudah menikah? Sudah, kata perempuan itu. Maka apa kata Nabi kepada wanita tersebut? Perhatikan suamimu, kata Nabi. Fa innahu jannatuki aw naruki. Perhatikan suami Anda, karena sungguhnya suami Anda adalah surgamu atau nerakamu. Nah, itu perempuan, surga nerakanya apa? Di suaminya. Ridho suami membawa kepada surganya seorang istri. Maka ini penting ya bagi perempuan, ibu-ibu, bagi para istri untuk mengetahui hal ini. Bahwasanya seorang wanita kalau sudah menikah, yang pertama yang harus dia berbakti kepadanya adalah suami. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seandainya aku perintahkan manusia untuk bersujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud pada suami. Tidak ada Nabi bilang apa? Anak sujud sama orang tua, tidak ada. Yang suruh sujud siapa? Istri sama suami, bukan anak sama orang tua, tidak. Ini menunjukkan besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Ini harus dipahami, terutama para wanita. Ya. Para wanita, terutama zaman sekarang, di zaman emansipasi katanya, penyetaraan gender dan sebagainya. Laki-laki sama dengan perempuan, perempuan sama dengan laki-laki, enggak sama. Mana pula sama perempuan sama laki-laki. Makanya para wanita-wanita solehah di zaman dahulu mengatakan apa? Kami kalau berbicara dengan suami kami seperti kami berbicara dengan raja. Coba kalau kita berbicara dengan raja gimana? Cara sama presiden gimana cara bicaranya? Pelan, merendahkan diri. Wanita zaman sekarang enggak. Lebih keras pula suara dia daripada suaminya. Kacau. Suaminya volumenya 50, dia 100. Nauzubillah. Kece 10 aja baiknya. Itu bahaya itu. Hati-hati ibu-ibu. Enggak boleh itu. Ibu-ibu mestinya bicara sama suaminya dengan merendahkan diri. Itu ya. Ini harus disampaikan kepada seluruh kaum muslimat. Harus disampaikan supaya apa? Mereka tahu perempuan, para wanita yang solehah itu apa? Wanita yang solehah itu ibu-ibu bukan yang banyak sholat, enggak. Yang banyak puasa sunnah, enggak, bukan itu wanita solehah. Wanita solehah kata Nabi apa? Ciri wanita solehah pertama yaitu taat kepada suami. Idza amartaha ata'atka, kata Nabi. Jika kamu perintah dia taat dia. Apapun perintah suami wajib taat, kecuali satu aja.
suami menyuruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, tidak boleh taat. Selain itu, walaupun bertentangan dengan kehendak kita sendiri, wajib taat. Kata suami, taruh ekor di situ nah gitu. Oh, enggak encak di situ, suruh situ. Enggak boleh dibantah. Itu istilahnya sampai seperti itu. Karena suami ibaratnya wanita soleh zaman dahulu, kami kalau bicara dengan siapa? Dengan suami kami seperti kami bicara dengan para raja. Subhanallah. Nah, ini para wanita solehah ya zaman sekarang, coba dengarkan. Kalau Anda mau jadi wanita solehah yang sebenarnya, hormati suami Anda. Suami baru kemudian orang tua. Maka Nabi mengatakan suami Anda adalah jannatuki au naruki. Surgamu atau nerakamu itu suami. Maka ini ya. Maka kita laki-laki ingat, wajib kita tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun sudah menikah. Sebagian orang dia naudzubillah ketika sudah menikah dia hanya sibuk ngurus anak istri baik. Orang tua enggak dia urus, enggak dia perhatikan. Ini durhaka. Ini durhaka namanya. Sibuk ngurus anak istri aja. Orang tua enggak diperhatikan. Ini salah. Coba kita lihat hadis ini. Kisah ini bagaimana laki-laki tadi, anaknya nangis, enggak dikasih minum, enggak dikasih susu. Kenapa? Mendahulukan orang tua. Maka berbakti kepada orang tua termasuk perkara yang sangat berat di zaman sekarang. Perkara yang perlu untuk kita kembali muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar sudah berbakti sama orang tua, benar-benar berbakti, karena orang tua memiliki hak yang sangat besar dari kita, laki-laki terutama. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan pada suatu kondisi ini, Ustaz? Ini kalau di cerita yang pertama tadi kan mengenai makan dan minum. Nah, kalau ini mengenai ada orang tua kita itu mempunyai hutang, kemudian dia minta pertolongan sama kita berupa bantuan uang pinjaman gitu. Kemudian sedangkan kita sudah punya istri dan anak yang harus kita nafkahi. Nah, kemudian uang yang diminta oleh orang tua kita itu istilahnya pas-pasan ini kita di kantong kita. Apakah kita mendahulukan membantu orang tua kita atau gimana, Ustaz? ya tentunya seorang anak yang baik dia pandai. Kalau memang orang tua kita punya hutang, ya kita bantu. Kalau bisa gimana kita lunasi hutangnya walaupun kita berhutang. Itu istilahnya. Lunasi hutang orang tua supaya dia tidak mikir lagi. Karena orang tua, masa orang tua minjam sama kita? Itu salah istilahnya. Nah, aku minjam sama kamu. Orang tua minjam, orang tua kasih. Tidak ada masa orang tua minjam sama anak itu tidak pas itu bahasanya ya. Orang tua tidak ada istilah orang tua minjam sama anak di sini. Mestinya kalau orang tuanya datang itu, nak aku ini punya utang, langsung segera kita. Berapa utangnya Pak? Diusahakan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Segera dia kalau kita tahu orang tua kita punya hutang, segera kita bantu. Pasti orang tua itu tidak tenang dia. Bagaimana kita juga tidak tenang kalau punya hutang. Tapi orang tua didahulukan. Itu anak yang berbakti. Tidak tega lah kita mendengar gimana ya, aku minjam uang kamu nak. Wah, itu tidak tega kita. Orang tua minjam sama kita. Terus kita bilang, iya, kapan dibalikin Pak? Nah, tidak mungkin begitu ya. Kasih orang tua harus dikasih. Sampai Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik orang tua kamu. Itu Nabi bilang, kamu dan hartamu milik orang tuamu, kata Nabi. Maka apa? Kita kasih orang tua. Kalau ada hutang tadi kita kasih, lunasi. Nah, untuk kita gimana? Kita tidak apa-apa berhutang. Itu yang sebaiknya. Ya, kecuali tadi sifatnya primer, istilahnya ini kalau tidak makan kini mati. Ayo dahulukan aku dulu. Nah, nanti dicarikan yang lain. Kalau memang seperti itu ya. Artinya itulah darurat namanya. Kita dahulukan ngasih ini anak ini. Sebab taruhannya nyawa, mati dia kalau tidak makan sekarang.
Tapi kalau masih bisa ditunggu, kita dahulukan orang tua. Kita yang berhutang, kita kasih cari. Ya, itu kalau orang yang dia punya prioritas yang mendahulukan orang tua. Istilahnya biarlah dia yang sengsara, biarlah yang dia susah daripada orang tuanya susah. Itu anak yang berbakti. Tidak senang dia melihat orang tuanya susah. Biarlah saya ini susah. Biarlah saya ini berhutang. Orang tua jangan sampai. Nah begitu anak yang berbakti itu. Jadi gimana? Anak yang berbakti dia tidak tenang hidupnya kalau dia mendengar orang tuanya punya hutang. Segera dia lunasi. Dia segera lunasi. Dan subhanallah kalau seorang membantu orang lain, itu akan dibantu oleh Allah. Innallaha fi auni al-abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah SWT akan bantu seorang hamba selama dia membantu hambanya. Bagaimana kalau seorang itu membantu orang tuanya? Pasti pertolongan Allah lebih dekat. Kalau kita membayarkan orang tua kita, percayalah segera Allah ganti itu. Ingat itu. Pasti Allah ganti segera. Ya, kalau kita membantu orang tua, meringankan orang tua kita. Jangankan orang tua, orang lain saja sama muslim kita bantu, cepat dibantu oleh Allah. Dikasih ganti oleh Allah SWT. Bagaimana kalau ini orang tua kita? Harus segera. Allah pasti ganti dengan segera. Ya, dilunasi itu hutang kita. Jadi ya segera kita membantu orang tua kita. Ya. Jadi istilahnya jangan sampai orang tua itu susah. Jangan sampai terdengar orang tua susah. Kalau ada apa, kita segera. Begitu. Dan kalau kita perlu pahamkan sama anak istri itu, ini orang tua kita lagi susah, ada apa, kita bantu. Dan istri yang baik juga wanita yang baik, dia membantu suaminya untuk berbakti sama orang tua suami itu. Itu istri yang baik. Istri yang baik gimana? Kalau dibelikan baju sama suaminya gimana? Dia bilang sama suaminya, "Bang, ibu sudah dibelikan belum?" Ibunya suami itu bilang. Bukan kebalikan. Suaminya membelikan ibunya baju, dia bilang sama istrinya, "Kenapa abang kau belikan ibu terus? Aku tidak dibelikan," katanya. "Ibu telah masuk kubur," katanya. Nauzubillah. Tidak seperti itu. Istri yang baik mana? Dibelikan kalung dibelikan emas sama suaminya. Ingat, ibu sudah diberikan. Ini baru wanita yang hebat. Itu pasti disayang suaminya. Itu wanita yang soleha yang membantu membantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Nah ini wanita yang baik ya. Jadi suami istri harus jadi istri yang soleha seperti itu. Nah, zaman sekarang kan orang tua itu ingin membantu anaknya itu susah, terus dibantu dengan secara verbal. Tidak diingatkan, tapi orang tua ini keras ingin membantu dengan verbal. Memaksa, istilahnya membantu anak. Ini anak ini dapat sebuah barang. Nanti orang tua ini gampang itu dengan ini. Alasannya membantu anak. ya. Tentunya kita sampaikan sama orang tua. Itu kan satu hal yang niatnya bagus, tapi caranya nggak bagus. Sampaikan sama orang tua. Nah, karena itu adalah sebuah maksiat ya, maka tentunya tidak boleh. Ya kita berusaha menolak dengan cara yang baik tapi jelaskan. Mungkin kita sampaikan sama orang tua bahwasanya ini nggak boleh. Ya kita misalnya meminjam dari bank karena itu di situ ada riba, maka tidak boleh. Jadi ya berikan penjelasan yang baik ya, jangan tetap kita menolak tapi dengan cara yang baik ya, dengan orang tua. Kita jelaskan bahwasanya itu nggak boleh karena itu tentunya lebih baik kita sengsara di dunia cuma berapa puluh tahun daripada naudzubillah masuk neraka gara-gara minjam uang di bank riba. Lebih baik kita merasakan lapar berapalah di dunia sebentar daripada minjam uang di bank sengsara di akhirat. Ini para wanita solehah di zaman dahulu, dia pesan sama suaminya kalau dia mau suaminya berangkat kerja gimana? Pergi mencari nafkah, carilah yang halal. Sungguhnya kami masih mampu menahan lapar, tapi kami tidak mampu menahan panas yang di neraka. Jadi sampaikan, kita masih mampu Pak, Bu, menahan laparnya dunia ini sebentar cuma. Berapalah sengsaranya dunia ini? Sebentar. Tapi tidak mampu kami menahan susahnya neraka, tidak kuat kami. Nah, yang Ibu pinjaman bank ini neraka istilahnya.
Ini ibaratnya neraka yang diberikan bapak ibu berikan sama ibu. Nah, sampaikan. Hakikat pinjaman bantuan neraka, riba, ya, dosa. Sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Mungkin karena belum paham. Jadi kalau insya Allah kalau paham tidak akan mau. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tadi kisah yang kedua laki-laki tadi yang dia mencintai sepupunya dan hampir dia melakukan perbuatan zina, kemudian dia tinggalkan perbuatan zina itu karena Allah SWT. Maka ini keutamaan seorang laki-laki yang dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa, perbuatan zina. Ini para pemuda tentunya, termasuk orang tua juga. Maksudnya laki-laki yang dia menjaga dirinya dari perbuatan zina dan dia tinggalkan perbuatan zina itu karena Allah SWT. Dan memang dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ada nanti di hari kiamat 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan arsy Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah seorang laki-laki, seorang pemuda yang dia diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, yang dia punya kedudukan, punya harta dan sebagainya. Tapi laki-laki tadi, pemuda tadi, kita bisa bayangkan seorang pemuda yang dia masih kuat bergejolak, syahwatnya sangat kuat. Bagaimana perjuangan dia melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Dia tinggalkan itu, kemudian apa? Dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka balasannya apa? Dia mendapatkan naungan di sisi Allah SWT, naungan arsy Allah. Termasuk di sini laki-laki tadi yang dia apa? Meninggalkan perbuatan zina yang dia sebenarnya sudah mampu melakukannya, tapi dia tinggalkan karena takut kepada Allah SWT. Maka ini menunjukkan seorang hendaknya dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan hal-hal yang mengarah kepada hal tersebut, yang menjurus kepada tersebut. Makanya Allah SWT mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati artinya apa? Melakukan hal-hal yang akan membawa kita kepada zina. Berduaan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram misalnya, itu dilarang. Kenapa? Karena akan membawa kepada perbuatan zina. Maka itu ditinggalkan, maka itu dijauhi. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang amanah, ya. Seorang yang dia ibaratnya bahasa kita bos, nah, dia punya perusahaan dan sebagainya. Kemudian dia berikan kepada anak buahnya itu, karyawannya itu, upahnya. Dan memang seorang pimpinan, seorang bos, seorang yang memiliki karyawan, hendaknya dia memberikan upah mereka, kata Nabi, sebelum keringatnya itu kering. Artinya apa? Bersegera untuk memberikan upah kepada pekerja. Tidak boleh ditahan-tahan karena itu adalah kezaliman. Maka diceritakan di sini bahwasanya seorang tadi dia sudah berikan upah kepada seluruh karyawannya kecuali ada satu orang. Satu orang pergi begitu saja. Apa karena dia lupa atau gimana? Kemudian dia balik lagi. Kemudian si bosnya ini mengembangkan usaha, ya, dengan modal dari upah yang diberikan, ya, upah pekerja tadi, ya, mungkin dari gajinya tadi. Dia putar bahasa kita, uangnya tadi, uang karyawannya tadi, kemudian ternyata ya dengan izin Allah, uang yang dia putar tadi apa? Berkembang. Sehingga uang yang tadinya sedikit bisa akhirnya apa? Jadi dia punya banyak unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian budak-budak. Banyak sekali. Kemudian apa? Datang orang tadi minta, kemudian dikasihkannya semua. Ini bagaimana kita lihat amanah orang ini. Dia tidak berikan apa? Sebanyak upahnya tadi aja, tidak. Karena upahnya tadi sudah dia putar. Maka dia kasihkannya semua. Inilah punya kamu semua. Karena dan dia tidak minta apa? Tidak minta bagi hasil.
atau tidak minta upah karena dia telah memutar, telah bekerja untuk mengembangkan uangnya tadi, dia tidak minta upah sedikit. Kemudian Allah SWT mengabulkan doanya. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang amanah, keutamaan orang yang amanah, seorang yang dia memiliki kewajiban untuk memberikan amanah kepada yang berhak, maka hendaknya dia berikan. Dan bagaimana seorang di sini memiliki sifat warok, ya, dia tidak minta kepada karyawannya tadi upah atau bagi hasil lah, karena dia sudah sudah memberikan sudah bekerja mengembangkan usaha, tapi dia tidak minta. Ini sifat warok. Kemudian faedah dari kisah ini juga secara umum adalah bahwasanya seorang dibolehkan dan bahkan disyariatkan untuk bertawasul dengan amal solehnya sendiri. Bertawasul artinya adalah bagaimana seorang berdoa kepada Allah sebagaimana doa orang tadi. Ya, tawasul itu artinya menjadikan amal solehnya sebagai wasilah agar doanya dikabulkan. Jadi 3 orang tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku melakukan amal ibadah yang satu ini. Kalau memang ini ikhlas, maka tolong kami. Ini namanya tawasul. Tawasul dengan amal soleh sendiri, itu dibolehkan. Jadi menjadikan amal soleh itu perantara antara dia dengan Allah. Ini namanya tawasul. Al-wasilah artinya perantara. Dia menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Apa perantaranya? Itu amal solehnya sendiri. Dan ini dibolehkan sebagaimana Nabi menceritakan hadis. Dia juga seorang boleh bertawasul dengan nama dan sifat Allah SWT. Misalnya dia mengatakan begini, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Wahai yang maha pengasih, yang maha penyayang, sayangi aku. Kemudian dia minta misalnya, Ya Ghafur, Ighfirli. Ya Allah yang maha pengampun, ampuni aku. Berarti dia bertawasul. Dia minta keampunan kepada Allah dengan nama Allah. Itu namanya bertawasul dengan nama Allah. Atau Ya Razzaq, urzuqni. Ya Allah yang memberi rezeki, berikan aku rezeki. Dan itu disyariatkan. Kemudian yang ketiga, dibolehkannya seorang juga bertawasul dengan meminta doa kepada orang yang soleh. Dan jangan lupa orang yang paling pertama kita harus minta doa kepada orang tua kita. Banyak orang yang datang kepada orang soleh, ini dan itu, tapi dia lupa orang tuanya sendiri. Karena apa? Doa orang tua itu mustajab. Salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doanya orang tua kepada anaknya. Makanya kita minta doa sama orang tua. Itu doa yang mustajab. Boleh kita minta doa kepada orang tua atau orang soleh yang masih hidup tentunya. Tidak boleh minta doa kepada orang yang soleh sudah meninggal. Datang ke kuburannya misalnya. Datang ke kuburan, ini kuburan orang soleh misalnya. Nah, terus kita datang ke kuburannya, dia sudah meninggal, kita minta, Mbah tolong aku rezeki lagi seret nih, Mbah tolong. Nah itu tidak boleh, itu kesyirikan. Kenapa? Dia sudah mati, tidak bisa dia membantu. Itu jatuh kepada kesyirikan, tidak boleh bertawasul dengan orang yang sudah mati, yang orang sudah meninggal. Jadi bertawasul itu boleh kepada orang yang masih hidup. Kita minta datang kepada orang yang soleh tadi, tolong doakan saya, boleh. Ini kepada orang yang soleh tadi. Kalau dia masih hidup, ya boleh itu. Atau minta doa bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Atau kita bertawasul dengan amal ibadah kita sendiri. Kemudian juga faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu dia ketika dia berdoa di sini, ya Allah, ya, kalau seandainya apa yang aku lakukan ini benar-benar ikhlas kepadamu, maka tolonglah kami. Ini apa maksudnya? Apakah mereka ini ragu tentang amalannya? Tidak. Memang seorang muslim itu ketika dia beramal, dia mesti merasa takut, cemas kalau seandainya amalannya itu tidak diterima oleh Allah SWT.
Makanya Allah SWT katakan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang mereka menginfakkan apa yang kami berikan, kemudian hati mereka merasa khawatir. Maksudnya apa? Mereka beribadah kepada Allah, berinfak, sholat, apa semua, tapi dia takut. Kalau seandainya infak saya ini tidak diterima oleh Allah, saya sholat nih, jangan-jangan sholat saya tidak diterima oleh Allah. Saya puasa, saya berzakat, haji, umroh dan sebagainya. Khawatir. Begitu orang mukmin, hatinya merasa khawatir. Berbeda dengan orang munafik. Dia merasa aman atau merasa bahwasanya yakin bukan maksudnya yakin, dia merasa aman. Oh, saya amalan ini saya sudah banyak nih. Salat sudah banyak, puasa sudah rajin dan sebagainya. Dia merasa aman. Dan seolah-olah tiket surga sudah di kantong dia. Ini orang munafik. Ini berbahaya. Ini orang beriman itu dia justru merasa risau, merasa takut. Sehingga apa? Dia senantiasa beribadah dan memperbaiki ibadahnya. Beda dengan orang munafik tadi, kalau dia sudah merasa, wah sholatku udah banyak, puasaku udah banyak, sedekahku udah banyak, jadi dia merasa aman. Kemudian dia akan merasa apa? Ya biasa-biasa baiklah, aku udah mantap ini. Nah itu bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin itu senantiasa dia merasa risau. Ya Allah, apa sholat saya yang selama sekian puluh tahun saya sudah sholat nih, sudah benar atau tidak? Diterima atau tidak? Puasa saya sudah sekian puluh kali saya puasa, sudah diterima atau belum? Sudah sesuai dengan apa yang diminta atau belum? Sesuai dengan dia diharapkan atau tidak? Ini saya sudah banyak bersedekah, membantu orang, saya sudah ikhlas belum? Diterima enggak kira-kira? Nah begitu ada yang di dalam hatinya, sehingga dia senantiasa memperbaiki hatinya, memuhasabah dirinya, memperbaiki amalannya. Yang berbeda tadi kita katakan dengan orang munafik yang dia tidak seperti itu. Dia merasa aman, merasa bahwasanya amalnya sudah banyak, kemudian dia akhirnya tertipu dengan dirinya karena dia merasa dia sudah aman, sudah masuk zona aman, sudah seolah-olah dia sudah dapat tiket ke surga, ibaratnya seperti itu. Sehingga dia tertipu dengan dirinya dan akhirnya apa? Dia akan menganggap remeh amalan orang lain, kemudian dia bisa jadi malas-malasan beribadah. Nah, saya kan sudah lengkap puasanya, udah ini, tidak perlu lagi. Alhamdulillah. Ya, ini berbahaya. Maka seorang mukmin dia hendaknya merasa di amalannya itu perlu selalu kita tingkatkan ibadah kita dan kita tidak merasa sempurna. Kalau orang munafik jadi dia sudah merasa sempurna, dia sudah merasa sudah lengkap, sudah sempurna amalan. Tapi orang mukmin tidak, sudah semaksimal mungkin dia berusaha, dia belum merasa bahwasanya dia sudah sempurna, belum. Nah itu yang baik ya, itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin. Jadi bagaimana dia memperbaiki hatinya di sini. Oke, ini hubungannya. Bagaimana dia ikhlas enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kaitannya dengan bab kita. Amalan ini yang kita lakukan sudah ikhlas atau belum? Ini kuncinya sebenarnya. Ini yang perlu jadi perhatian kita. Karena yang dilihat oleh Allah bukan banyak amal, tapi apa? Yang paling bagus amalannya, yang paling ikhlas. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pentingnya kita senantiasa memperbaiki ya amalan kita. Tidak hanya memperbanyak amalan, tapi apa? Memperbaiki amalan. Sudah baik atau belum? Sudah sempurna atau tidak? Sudah ikhlas atau belum? Mungkin ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya dengan ini kita selesai membahas tentang bab ikhlas dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, senantiasa ikhlas ya dalam beramal, dalam beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.